Makanya semua kasus penistaan agama Kristen itu atau agama lain itu ya lalu begitu saja. Harusnya desak mati itu. Silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Iya, ya melihat perkembangan yang dialami oleh Bang Ferdinand, memang ya seperti kata Pak Napoleon tadi, memang semuanya ikut-ikutan jadi idiot. Nah, ini saya dalam konsep ini Pak, saya mengingat beberapa minggu lalu, apa 3 minggu lalu, apa 2 minggu lalu, tentang pidatonya Mahfud MD, Menteri Koordinator itu, mengenai penegakan hukum di Indonesia ini. Memang sudah dikasih tahu oleh Pak Mahfud ini kan, bahwa di Indonesia itu ada industri hukum namanya, dikatakan gitu, dan mafia hukum yang terlibat di dalamnya adalah penegak hukum, baik itu jaksa, polisi, ya kan, pengacara dan lain sebagainya. Itu mereka dikatakan sekongkol, ya, sekongkol untuk membuat industri hukum itu menjadi mafia hukum. Iya. Yang menjadi sumber pendapatan bagi mafia-mafia yang ada di dalamnya. Nah, ini Pak Mahfud sudah menjelaskan itu, dan ini terus akan terjadi. Terus akan terjadi. Nah, bagaimana cara menangkal itu? Sebenarnya pemerintah kan tahu juga sebetulnya apa yang harus mereka buat, tetapi kenapa nggak bisa menyelesaikan masalah? Karena masih banyak yang terlibat di dalam instansi pemerintahan ini untuk meraup keuntungan dari industri hukum itu, ataupun mafia hukum yang dijadikan menjadi mafia hukum. Mereka sekongkol semua. Nah, ini masih kecurigaan ya Pak. Menurut saya saya curiga bahwa ini memang adalah yang ditimbulkan oleh masalah yang dihadapi Bang Ferdinand ini dengan sengaja untuk menimbulkan industri hukum atau mafia hukum, untuk mencerminkan bahwa Indonesia ini memang sumber pendapatan dari hukum itu sendiri, memainkan mafia-mafia hukum ini. Semua terlibat. Nah, Pak Mahfud MD itu yang saya tunggu sebetulnya dari beliau ini, untuk mengungkapkan mafia hukum itu, karena dia pasti sangat tahu tentang mafia-mafia hukum di Indonesia ini, begitu ruwetnya, dan hanya satu yang bisa menyelesaikan, panglima tertinggi di Indonesia. Ya, tadi saya sangat suka dengan pernyataan Pak Pastor Paul untuk menyatakan bahwa Pak Presiden Jokowi memang kurang bernyali, ya, kurang bernyali untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti itu. Memang kita berharap, dan kebanyakan berharap, bahwa Pak Jokowi itu harus memang tangan besi untuk mengatur negara ini. Ya, itu yang saya lihat dari cara pandang saya Pak, tentang yang disampaikan Pak Mahfud MD ini, dan apa yang terjadi sekarang ini terhadap Ferdinand ini, dengan sengaja Pak, dengan sengaja memainkan politik, sehingga memang masih banyak di Indonesia ini masih banyak orang-orang di Indonesia mengikut kebodohan, walaupun mereka pintar sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya ini memang perlu disuarakan lebih keras lagi Pak, bahwa memang mafia hukum ini akan terus berjalan, harus mencari proyek-proyek baru dari, entah itu yang selama ini kita lihat ya Pak MKC lah dan lain sebagainya. Ini kan membingungkan, yang tadi sudah bahas Pak, dari penistaan ke berita hoax, itu kan rancu sekali nih ininya. Kemana arahnya kita nggak tahu ini. Dan polisi terlibat Pak untuk memainkan peran-peran itu. Nah, ini kita curiga ini.
permainan siapa ini semua? Ada gengnya ini yang memainkan peranan ini, Pak. Jadi ini mungkin dari kacamata saya aja, Pak, ini, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Bahar Smith itu jangan-jangan itu anak haram TKW ya, yang di Arab ya. Bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi loh, Bahar Smith sama si Habib Rizik itu anak haram TKW loh. Ya kan, ibunya jadi TKW, terus diperkosa, terus dia pulang, terus ngaku-ngaku Habib kan. Aduh, ngaku-ngaku. Tapi itu benar ya, ini ada mafia hukumnya itu. Ya tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga ya, bagaimana semua segmen hukum kita, aparat-aparat kita, penegak hukum kita itu, ya mereka juga kadrun, ya, atau mereka dibayarin sama kadrun. Makanya semua kasus penistaan agama Kristen itu atau agama lain itu ya lalu begitu saja. Harusnya Desak Made itu masuk penjara. Ya kan nyatanya Desak Made kan nggak masuk penjara. Ya kan? Kan hal yang konyol sekali Desak Made itu nggak bisa di penjara. Betul, betul. Ya waktu kasus saya meledak kan itu berbarengan dengan Desak Made kan? Iya, iya. Nah, tapi kenapa Desak Made nggak bisa di penjara? Nah, ya kan? Nah itu makanya ngeri. Karena memang Jokowinya lembek. Kalau Jokowinya nggak lembek, Pak. ya justru itu saya setuju dengan Bung Beta ya waktu itu ya. Karena ketidakpastian hukum itu ya. Ketidakpastian hukum itu membuat orang, Anda mau hebatnya kayak apa konsep negaranya, kalau hukumnya nggak pasti, nggak bisa. Hukum itu kudu pasti, supaya orang bisa tahu, saya mau kemana, saya mau apa, harus bagaimana. Mau komunis, mau hukumnya hukum, mau negaranya demokrasi Pancasila, mau model kapitalis, mau kerajaan, pokoknya hukumnya harus pasti. Supaya orang tahu mesti bagaimana, aturannya sama-sama, kita bikin bagaimana. Oke, lanjut dulu. Kata Gus Dur kembali, Pak. Saya ingat apa kata Gus Dur, memang dari semua proses hukum yang ada di Indonesia itu, entah itu tatanan negara, itu memang kita harus memang kerjasama dengan Israel, Pak. Ya. Nah itu Gus Dur yang menyatakan itu, Pak. Memang harus kita buka diplomati ke Israel. Kalau enggak, negara ini hancur dengan gaya-gayanya sendiri semua gitu. Iya, karena nggak ada kepastian hukumnya.